Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang ngomongin cara trading dengan pendekatan seorang day trader. Ya, day trader itu apa? Day trader adalah trader yang melakukan trading harian. Kita buka posisi hari ini, close pun hari ini. Ya, secara singkat day trader adalah seperti itu. Dan sebagai seorang day trader, ada dua metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah berdasarkan price action, ya. Yang kedua adalah menggunakan bantuan dari indikator. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Sebelum video ini dimulai, minta tolong untuk teman-teman yang baru dapat channel ini, langsung di-subscribe aja, nyalain notifikasinya, supaya ketika gua upload video terbaru, teman-teman dapat langsung notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Itu doang yang bisa gua ya, kasih ke kalian gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum punya broker, cek deskripsi, di sana ada link untuk mengakses broker yang kita pakai. Di sana kalian bisa buka akun demo terlebih dahulu, biar teman-teman tuh nggak rugi gitu ya. Jadi tradingnya pakai demo balance dulu sebelum teman-teman tuh memutuskan untuk melakukan deposit gitu ya ke broker tersebut. Jadi tes dulu pakai demo, udah yakin, udah confident, metodenya juga udah yakin gitu ya. Ini yang bakalan gue pakai, ya udah baru deposit real gitu ya. Silakan buka akun di sana, demo pun nggak ada masalah. Ya, langsung aja. Sekarang kita ngomongin metode trading dengan cara bantuan dari indikator. Indikator yang kita gunakan di video kali ini adalah indikator moving average, teman-teman ya. Dan untuk time frame yang kita gunakan sebagai seorang day trader tidak lebih dari M15. Jadi teman-teman nggak bisa trading di M30, time frame H1 gitu, karena menunggunya terlalu lama. Karena kita pakai bantuan indikator. Beda dengan seorang day trader yang menggunakan price action. Pakai time frame H1 pun oke gitu ya. Berbeda dengan kita seorang day trader yang menggunakan alat bantu indikator. Maka time frame yang kita gunakan itu paling jauh adalah M15. Nah, untuk kali ini kita pakai M5 sebagai time frame yang kita gunakan. Oke, kita pakai indikator alat bantu yaitu moving average lagi. Oke, moving average lagi kita pakai ada dua. Dan di sini kita pakai EMA ya. Untuk periode yang pertama, teman-teman pasti udah familiar dengan EMA ya. Jadi gue cukup ngasih tahu periodenya aja yang diganti. Yang pertama adalah 5 dan yang kedua adalah 8. Dan warnanya untuk ngebedain line-nya kita ganti warna mungkin merah kali ya. Oke, biar beda aja ya. Oke, aturan entry-nya adalah buy ketika mungkin teman-teman bisa screen capture nanti tulisan ini. Untuk aturan buy ketika EMA 5 cross ke atas EMA 8. Oke. Untuk stop loss-nya adalah candle untuk stop loss adalah low dari candle entry. Untuk take profit adalah take profit menggunakan RR risk reward 1:1,5 karena ini yang umum digunakan seorang day trader. Oke. Kemudian kita ngomong sell-nya sekarang. Aturannya sell ketika EMA 5 cross ke bawah EMA 8. Stop loss adalah high dari candle entry. Oke. Kemudian take profitnya menggunakan risk reward ratio 1:1,5. Oke, sekarang teorinya sudah dapat, silakan di screen capture. Untuk kalau perlu disalin di notepad, kemudian tempel di desktop gitu ya, biar kebuka terus, jadiin wallpaper gitu. Oke, sudah di screen capture. Nah, kita dengan logika ini ya, teman-teman bisa langsung praktek. Lihat ini, oke, kita cut datanya di sini.
kita ngomongin sell. Ini buy-nya udah jalan. Sell ketika EMA 5 cross EMA 8 ke arah bawah, gitu ya. Nah, di sini ketika kita melihat ada cross yang terjadi, ya, cross yang terjadi, ini adalah trigger candle-nya, cross yang terjadi, buka posisi sell di open candle atau di next candle-nya kan, open-nya. Oke, stop loss taruh di high dari candle entry. Untuk risk reward rasionya kita menggunakan 1:1,5. Oke. Dan di sini kebetulan kita dapat take profitnya. Oke. Untuk posisi buy ini contohnya yang gue pilih-pilih yang profit aja ya. Oke, kita cut lagi datanya. Tidak, kita cut lagi datanya di sini. Jadi teman-teman buat visualnya ketika terjadi crossing. Oke, di sini belum terjadi cross, belum terjadi cross. Di sini belum terjadi sorry. Oke, di sini juga belum terjadi cross. Dan di candle berikutnya kita melihat ada cross candle-nya, maka kita buka posisi buy. Oke. Stop loss berada di low karena kita posisi buy, low dari candle entry. 1:1,5. Oke, kita tes. Oke, dan di sini profit. Barusan adalah cara entry menggunakan moving average perpaduan angka 5 dan 8 sebagai alat bantu teman-teman membuka posisi sell dan posisi buy, ya. Ini adalah defaultnya. Tapi sekarang gini, gue akan ngasih tips di mana teman-teman bisa memanfaatkan peluang entry yang mungkin bisa dapat lebih banyak gitu. Maksudnya gimana Om bisa dapat peluang lebih banyak gitu? Oke, contohnya ini, kita kan di posisi ini buy ini gitu ya, kita sudah tutup posisi kita. Sedangkan market ini ternyata masih ngegas naik ke atas gitu ya, masih naik ke atas dan kita nggak tahu nih naiknya itu sampai mana gitu. Ternyata naiknya cukup jauh ya, ternyata naiknya cukup jauh dari posisi kita keluar gitu. Kita tes gitu ya, dia masih terus naik ke atas. Oke, dia terus naik ke atas. Jadi kayak bisa dibilang kita melewatkan posisi yang seharusnya kita bisa capture sampai setinggi ini sebagai level take profit yang kita mungkin dapat. Oke. Nah, ini tips yang bisa gue share ke kalian sebagai tambahan ketika kalian menggunakan metode crossing dari EMA 5 dan EMA 8. Yang dilakukan adalah dicatat, diingat baik-baik kalau perlu diulang-ulang. Kita ulang lagi entry-nya ke belakang sini. Ya. Oke. Kita ulang skemanya. Kita akan ngebuka posisi buy karena crossing-nya dari bawah ini sudah berjalan, ya. Kita akan ngebuka posisi buy. Ketika terjadi crossing dari candle EMA yang kita pakai, kita akan ngebuka posisi buy. Oke, stop loss kita taruh di low dari candle entry. Candle entry sebagai indikatornya, maksudnya candle entry ini tadi. Candle yang jadi batas atau candle yang jadi penanda gitu ya. Candle yang jadi penanda terjadinya crossing. Oke, ini adalah entry-nya kita dan ini tipsnya. Pertama, kalian buka satu entry. Ya. Saran gua atau tips dari gua adalah setiap kali terjadi crossing dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, buka minimal 2 posisi atau lotnya dibuat lebih besar dari lot paling kecil. Maksudnya gimana Om? Lot terkecil di forex adalah 0,01. Oke.
Dengan metode ini dan mengikuti tips dari gua, bukalah minimal lot itu 0,02 minimal. Oke? Bisa dibuka dengan 0,01 kali 2 posisi atau buka sekali sekali posisi dengan lot 0,02. Tujuannya apa? Ini ilustrasinya. Kita ngebuka posisi untuk ngebedain ya. Kita akan ngebuka posisi di next candle-nya. Oke, kita akan ngebuka posisi di next candle-nya untuk ngebedain visualnya. Oke, kita pasang stop loss-nya di bawah sini karena kita buka di next candle ya. Anggaplah ketinggalan gitu ya. Oke, posisi yang pertama kita sudah bakukan bahwa take profit-nya adalah 1/1,5 dari stop loss yang kita pasang. Untuk posisi yang kedua, kita biarkan running sampai terjadinya cross berlawanan antara EMA 5 dengan EMA 8-nya. Ketika kita bicara posisi buy, maka kita akan tutup posisi kita ketika terjadi cross sell atau terjadi cross dari EMA 5 ke EMA 8 ke arah bawah. Oke, kita akan menutup posisinya saat terjadinya cross berlawanan, berarti cross untuk posisi sell. Ya, kita ilustrasikan sekarang. Di sini, posisi yang pertama kita sudah dapat take profit-nya. Oke? Maka untuk posisi yang kedua kita akan hold gitu ya. Kita akan hold posisi buy-nya kita untuk posisi yang kedua untuk mendapatkan profit lebih banyak ya. Hold posisinya terus sampai entry yang pertama ini entry yang kedua ini sudah hit 1/2 dari dari take profit dari entry kalian. Oke, misalnya 1/2-nya dari entry yang pertama kalian. 1/2-nya itu di mana? 1/2-nya itu di sini, ya. Berarti kita kasih garis di sini, ya. Barulah setelah si harga ini nyampe di 1/2 dari posisi entry yang pertama, geserin nih stop loss-nya kita ke break even, teman-teman. Ya, kita geserin stop loss-nya kita ke break even. Oke? Kemudian kita tinggal ikuti marketnya sampai terjadinya crossing. Di sini kita belum melihat adanya crossing yang terjadi antara EMA 5 dengan EMA 8 ke arah bawah. Maka posisinya kita terus berlanjut. Oke, di sini kita melihat sudah ada crossing, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini sudah nge-cross, ya. Maka disinilah kita tutup posisi buy yang kedua. Di sini bisa dilihat teman-teman potensi profit yang didapatkan. Dari sini sampai dengan ke sini kita dapat 3798. Artinya kita dapat 379 pips untuk trading dengan metode ini. Ya, jadi gua kasih tips tambahan untuk metode EMA dengan angka 5 dan 8, tips ini bisa dimanfaatkan. Berlaku juga untuk posisi sell. Oke? Namanya moving average gitu ya. Indikator ini bekerja ketika saat terjadinya trending, teman-teman ya. Oke, ketika marketnya sedang tidak trending atau sedang tidak baik-baik saja, maka kita akan cenderung terkena beberapa kali stop loss yang berurutan. Contohnya itu di sini. Ini adalah zona ranging. Ya, di sini kita akan bolak-balik kena tipu. Oke, di sini bolak-balik kena tipu. Ketika melihat posisi ranging seperti ini, putuskan untuk tidak melakukan entry. Ketika kalian sudah melihat posisi market berbentuk ranging, tandailah high dan low dari ranging tersebut, ya, kemudian putuskan kalian akan entry setelah terjadinya breakout. Ya, EMA cross terjadi dan breakout EMA cross-nya ini
membreakout potensi dari zona sideways-nya, maka kita dapat bisa di apa ya, bisa di menurut gua gitu ya, ketika breakout-nya sudah terjadi dari EMA cross-nya, kita punya potensi untuk dapat market trending berikutnya gitu. Oke. Nah, di sini bisa diperhatiin juga, di sini juga ranging kalau kita bicara di time frame M5 gitu. Ya. Oke, bisa dilihat di sini ranging gitu. Ya, kalau kita zoom perkecil kayak gini, ini kan ranging nih. Ya, tapi balik lagi, keputusan entry terletak di kalian gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh apa ya, memanfaatkan seluruh crossing yang terjadi dari EMA 5 dan 8. Pastikan tetap baca minimal trennya atau strukturnya dari chart gitu, dari marketnya. Ketika kita bicara market sedang trending gitu ya, sedang trending kemudian dia konsolidasi bahkan di breakout ke bawah, ada potensi market itu turun gitu ya. Jadi hati-hati ketika memang menggunakan alat bantu indikator karena indikator nggak bisa nangkep price action yang dibuat sama market. Oke, gua rasa itu aja untuk metode trading dan tips dari gua yang bisa gua share. Jangan lupa di backtest atau dicoba minimal beberapa kali supaya dapat kliknya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung tes gitu ya. Mumpung ini weekend, ya teman-teman bisa tes untuk nyari-nyari beberapa posisi yang menurut teman-teman tuh bisa dipakai. Oke, ini posisi kayak gini bagus, posisi kayak gitu nggak bagus. Posisi yang setelah breakout bagus, posisi yang lagi ranging itu jangan entry. Nanti teman-teman akan terbiasa. Oke, silahkan di backtest, dipastikan cara entry dan cara memanage resikonya. Kemudian cara memanage trading yang lagi profit, ya floating profit. Gimana caranya? Dites-tes aja, dikulik sendiri. Tips dari gue adalah buka minimal 2 posisi atau lot lebih dari 0,01. Jadi ketika teman-teman tradingnya sudah berjalan profit, kalian bisa tutup parsial atau sebagian. Oke, gua rasa itu aja. Thank you. Jangan lupa di subscribe teman-teman. See you.